Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Andi Purwanto, mahasiswa Fakultas Teknologi dan Ilmu Kesehatan Universitas Siber Muhammadiyah Yogyakarta. Saat ini saya sedang membuat tugas berupa isu tentang kesehatan lingkungan, yang mana video ini adalah merupakan tugas yang harus saya submit di tugas untuk eh, mata kuliah dasar mata kuliah dasar pendidikan kesehatan masyarakat. Baiklah, sebelumnya yang akan saya bahas yaitu mengenai tentang kesehatan lingkungan. Yang mana kesehatan lingkungan seperti yang kita ketahui secara garis besar itu adalah merupakan beberapa masalah yang ada di rumah, kemudian pembuangan kotoran manusia, tentang penyediaan air bersih, kemudian pembuangan sampah, dan kemudian pembuangan air kotor, serta rumah hewan ternak atau kandang hewan peliharaan yang ada di kita. Itu adalah secara garis besarnya adalah tentang masalah kesehatan lingkungan yang ada. Tapi pada saat beberapa negara berkembang, pada umumnya hanya terjadi cuma 5, yaitu masalah sanitasi atau jamban, yang biasa terjadi di desa-desa atau di daerah yang agak jauh dari kota, perkotaan, umumnya ada bermasalah di sanitasi atau masalah jamban. Yang kedua adalah tentang penyediaan air minum, yang mana air minum yang kita maksud adalah air minum layak pakai, air minum yang bersih, air minum yang sesuai dengan standar yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat atau kita sendiri. Yang ketiga adalah tentang perumahan, yang mana sekarang merebaknya rumah bersubsidi yang katanya diperuntukkan untuk rakyat miskin, yang mana pembangunan perumahan juga tidak memperhatikan dari aspek lingkungan yang ada. Misalkan pembuatan rumah itu ada di daerah aliran sungai, kemudian di daerah rawa atau di daerah serapan air, yang mana itu akan membuat faktor ekosistem dari lingkungan itu berubah. Yang mana juga di efek kedepannya mungkin tidak jarang perumahan yang sudah dibangun itu mengalami kebanjiran karena daerah serapan yang berkurang. Yang keempat adalah tentang pembuangan sampah, yang mana kita ketahui bahwa semakin banyak populasi manusia, semakin banyak populasi penduduk yang ada di suatu daerah, tanpa kita kesampingkan bahwa hal tentang pembuangan sampah menjadi catatan yang sangat penting, yang mana pada saat sampah tidak tertangani maka akan timbullah bermacam-macam sebab yang ditimbulkan dari adanya sampah yang tidak tertangani tersebut, misalnya masalah sanitasi, kebersihan, dan sebagainya. Bahkan banyak beberapa penyakit yang bisa ditularkan dari sampah yang tidak tertangani. Yang kelima adalah pembuangan air limbah. Nah, itu berkaitan juga dengan sampah tadi. Di semakin banyak jumlah penduduk, semakin banyak popularitas manusia. Apabila masalah-masalah ini ter apa, kurang ter apa istilahnya ya, kurang termanajemen dengan baik, maka hal itu juga akan kembali ke manusia sendiri, yang mana manusia yang melakukannya juga akan menikmati dari apa yang mereka lakukan. Seperti itu teman-teman ya. Contoh misalkan tentang pembuangan sampah ya, pengolahan sampah atau pembuangan sampah tadi, mungkin di dalam di dalam sebuah rumah tangga khususnya itu mungkin bisa mengolah sampahnya sendiri. Jadi tidak harus dibuang ke TPS, tapi mengolah sampahnya sendiri. Banyak hal, misalkan seperti membuat sampah itu menjadi sampah organik atau pupuk organik, yang mana nanti olahan dari hasil sampah tadi yang sebenarnya itu kita buang tanpa menimbulkan nilai tambah, tapi setelah diolah menjadi pupuk organik, dia akan memberikan nilai tambah atau nilai lebih sebagai untuk menyuburkan lingkungan yang ada di sekitarnya, bahkan memiliki nilai ekonomi. Begitu teman-teman. Terima kasih, saya Andi Purwanto.
Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.